Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. HAINUWELE. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Hainuwele si gadis kelapa adalah sebuah figur dari cerita rakyat Wemale dan Alune dari Pulau Seram di Kepulauan Maluku, Indonesia. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ia dikenal sebagai sosok yang memunculkan berbagai tumbuhan sayur-sayuran dan tanaman pangan utama melalui bagian tubuhnya. Kisahnya merupakan mitos penciptaan atau asal-usul tumbuhan dan unsur-unsur penting dalam kehidupan manusia. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa tokoh utama dalam cerita ini adalah Hainuwele yang secara harfiah berarti daun kelapa dalam bahasa Wemale. Ia dianggap sebagai makhluk luar biasa atau semi-dewa yang diciptakan dari tanaman oleh Amairi atau tokoh laki-laki pemburu. Ia digambarkan memiliki kekuatan ajaib untuk menghasilkan benda-benda berharga dari tubuhnya, termasuk makanan dan tanaman. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kisah Hainuwele berasal dari zaman mitologis atau zaman asal-usul dalam kepercayaan tradisional masyarakat Seram, yakni sebelum struktur dunia seperti sekarang terbentuk. Tidak ada waktu kronologis yang pasti, karena kisah ini bersifat kosmologis dan disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa cerita Hainuwele berasal dari Pulau Seram, terutama dari wilayah yang dihuni oleh suku Wemale dan Alune, yaitu dua kelompok etnis di Maluku Tengah. Kisah ini merupakan bagian dari tradisi lisan mereka yang erat kaitannya dengan kepercayaan animisme dan penghormatan terhadap alam. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kisah Hainuwele diceritakan untuk menjelaskan asal-usul tumbuh-tumbuhan dan makanan pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Selain itu kisah ini juga menggambarkan konflik antara kemurnian dan kecemburuan manusia terhadap kekuatan luar biasa, serta ritual pemakaman dan kelahiran kembali yang berhubungan dengan siklus alam dan pertanian. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa menurut cerita, Hainuwele tumbuh dari sebatang kelapa yang ditanam oleh Amairi. Setelah tumbuh dewasa, ia memiliki kemampuan mengeluarkan barang-barang berharga dari tubuhnya. Hal ini membuat orang-orang iri dan takut padanya. Dalam suatu upacara tarian, Hainuwele dibunuh secara rahasia. Tubuhnya dikubur dan dari bagian-bagian tubuhnya tumbuh berbagai tumbuhan pangan seperti ubi dan keladi dan sayur-sayuran lainnya yang hingga kini menjadi sumber makanan utama bagi manusia. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar.
Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen.